berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Baik, hari ini kita belajar disatukan ya antara kelas 4 dengan kelas 5. Karena guru kelas 4 berhalangan. Kelas 4 materi kita hari ini yaitu tentang mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Nah, adapun kalimat saran yang mengandung pengertian kalimat yang berisi pendapat, usulan atau anjuran dapat disampaikan untuk dipertimbangkan oleh si penerima saran. Jadi, adapun ciri-ciri dari kalimat saran itu terdapat 5. Yang pertama, jadi ciri-ciri kalimat saran itu ada 5. Sebaiknya, semestinya, ada baiknya, lebih baik, semestinya. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau kita diberikan saran oleh siapapun itu, baik itu guru, orang tua kita, sebaiknya kita terima. Bila mana saran itu bersifat baik dan membangun. Kalau sarannya untuk mengajak ke hal-hal yang buruk, sebaiknya tidak dimaui, ya kan? Oke. Nah, inilah contoh kalimat saran. Nah, ini ada kasusnya. Ini namanya kasus. Nah, inilah tanggapan ataupun saran. Nah, tadi lapar karena belum sarapan tadi pagi. Akhirnya dia mengantuk pada saat di kelas. Nah, tanggapan atau saran dia menggunakan tadi kalimat seharusnya kamu sarapan pagi terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Sarapan pagi kamu disebut sarapan, Pak. Oke, bagus. Nah, kasus kedua, Rani malas sekali untuk menulis. Akhirnya ia pun sekarang tulisannya jelek. Nah, tanggapan ataupun saran, maka kalimat yang digunakan adalah sebaiknya. Nah, sebaiknya Rani harus rajin menulis supaya tulisannya bisa lebih rapi. Nah, sebelum ke kelas 5, Bapak tugaskan dulu kelas 4, dilihat LKS-nya masing-masing, dikerjakan dengan baik. Oke, kerjakan sekarang. Nah, kelas 5. Adapun materi kita hari ini kelas 5, yaitu tentang energi. Seperti yang kita ketahui bahwa energi memiliki suatu hukum yang sering disebut dengan kekekalan energi. Nah, kemudian selanjutnya, nah, contoh-contoh perubahan energi yang ada di lingkungan kita. Yang pertama itu fotosintesis. Siapa pernah mendengarkan kata fotosintesis? Ada yang tahu pengertian fotosintesis? Tidak tahu? Oke. Inilah proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Nah, jadi proses fotosintesis bisa terjadi kalau ada apa ini? Cahaya matahari, kan? Nah, diterima si tanaman inilah cahaya yang ada dalam matahari, kemudian dia akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu yang akan diterima oleh manusia. Jadi kita harus memelihara lingkungan, pepohonan, bunga, supaya kita mendapatkan udara ataupun oksigen yang bersih, sejuk, dan tentunya sehat. Iya. Oke, yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Misalnya, ini apa ini? Roda sepeda, kan? Iya, ini namanya dinamo, kan? Ini kan sepeda ini kan punya apa dia? Dayungan, kan? Jadi ketika ini semakin didayung, gerak, energi gerak, maka akan hiduplah ini. Apa ini? Akan timbullah energi listrik dan hiduplah lampunya ini.
perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Oke, sampai di sana pembahasan kita akan dibagi rekannya. Ayo, sudah dibagi rekannya kan? Silakan dikerjakan sekarang juga. Baiklah, setelah kalian mengerjakan rekannya, kita akan membahas yang pertama itu kelas 4 ya. Bapak lihat itu salah satu punya kalian, punya si Astrid lah dulu ya kan. Nah, kesimpulannya pada pembahasan kita yang pertama, Aufa malas belajar. Ia pun tidak bisa mengerjakan soal, tangkapan dan saran. Jawaban si Astrid, sebaiknya Aufa harus rajin belajar supaya tulisannya rapi. Nah, itulah soal nomor 1. Yuk kita langsung untuk Astrid. Nah, jawaban tidak jawaban si Astrid satu dipasangi dua blender, tiga blender. Ya, bagus sekali. Bersama